Episode 15-16. MDPT. Alia harap-harap cemas menanti kabar dari dokter mengenai anaknya. Kondisinya yang masih lemah membuat dirinya tak bisa melakukan apapun, selain menunggu dan berdoa yang terbaik untuk putrinya. Sementara itu Hanan dan dokter anak yang lain sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa bayinya. Hanan tampak kacau saat dokter mengatakan sudah tak ada harapan. "Dok, ayo coba sekali lagi," bentaknya pada dokter anak yang menangani. "Maaf dok, harapan kita sudah tipis. Hanya menunggu keajaiban dari Tuhan," jawab sang dokter tampak sudah pasrah. Hanan mengusap wajahnya dengan kasar. Ia keluar dari ruangan itu untuk menenangkan perasaannya yang sedang kacau. Hanan merogoh saku celananya, ia menghubungi sahabatnya Dr. Hendra. Sepertinya Hanan tak mampu memendam segala masalah, dan ujian yang sedang ia jalani saat ini. Setidaknya ia mempunyai teman untuk mendengarkan segala kesedihannya saat ini. Hanan menghubungi Hendra, dan ia menceritakan segalanya pada pria yang mempunyai profesi sama dengannya. "Han, kamu tenang ya, aku akan segera ke sana," jawab Hendra di ujung sambungan. "Terima kasih Hen," jawab Hanan kembali memutuskan sambungannya. Hanan masih duduk merenung seorang diri di depan ruang bayi. Ia tak tahu harus berbuat apa sekarang. Sungguh ia tak mempunyai keberanian untuk menemui Alia. Ia tak sanggup bila melihat gadis itu menangis dan menatapnya dalam kebencian. Saat Hanan masih larut dalam lamunan, ia melihat perawat berlari keluar memanggil dokter karena keadaan bayi Nona Alia kritis. Hanan yang mendengar percakapan perawat dan dokter, ia segera melesat masuk ke dalam ruangan itu. Kembali ia menghampiri bayi mungil yang sudah tampak pucat juga mulai memburu di sekujur tubuhnya. "Dokter, bagaimana keadaan anak saya?" tanya Hanan yang tak bisa lagi menyembunyikan dari para petugas RS. "Apakah bayi ini milik Anda, Dok?" tanya dokter anak yang masih memberi tindakan. "Ya, dia putri saya." Hanan menatap dengan mata berkaca-kaca saat melihat bayi malang itu menghembuskan nafas terakhir. "Sabar dok, ini semua sudah kehendak Tuhan," ucap dokter itu sembari mengusap pundak Hanan. "Tidak, ini tidak mungkin." Hanan jatuh merosot di bawah boks kaca di mana bayinya masih berada di dalamnya. "Ini bukan kehendak Tuhan, tapi aku yang menyebabkan semua ini terjadi." Lirih pria itu dengan bahu terguncang. "Hanan, ayo berdiri," ucap Hendra yang baru saja datang. "Hen, aku telah menyebabkan anakku meninggal," ujarnya dengan emosi membuncah. "Jangan menyalahkan dirimu seperti ini. Ini semua sudah kehendak Allah, kamu dan Alia harus bisa menerima dan bersabar," jawab Hendra mencoba untuk memberi nasihat pada sahabatnya. Hanan menghapus sisa air mata yang menetes di pelupuk matanya. Ia meraih bayi yang baru saja dilepas segala peralatan di tubuhnya. Pria itu mentigaluk dengan erat sembari mengecup berulang kali wajah tak berdosa itu. "Sayang, maafkan papa. Maaf sudah membuatmu menjadi seperti ini," cicitnya dengan isakan. Hanan masih mentigaluk bayi itu dengan penuh kasih sayang untuk terakhir kalinya. Hanan menyimpan rasa bersalah dan penyesalan yang begitu dalam. "Cukup Hanan, tolong tenangkan dirimu. Jangan mempersulit kepergian putrimu. Ingatlah, ada Alia yang sedang membutuhkan perhatian darimu," ucap Hendra mengambil alih jasad bayi itu dari gendongan ayahnya. "Tidak Hen, hidupku akan tamat, dan Alia pasti akan semakin membenciku," jawab Hanan menangis dengan segala rasa takutnya. Ia tidak tahu bagaimana hancurnya hati Alia saat mengetahui bahwa bayinya telah meninggal dunia. "Sudah,
tenanglah. Hendra ikut mengsatu beberapa kali bayi tak berdosa itu sebelum menyerahkan pada petugas untuk mengurusnya. Hendra membawa Hanan untuk duduk di kursi panjang yang ada di depan ruang bayi. Ia mencoba untuk menenangkan sahabatnya yang kini tampak begitu rapuh. Sementara itu Alia yang sedari tadi masih tampak gelisah berbaring di atas bed pasien. Dari semalam ia tak bisa tidur barang sedetik pun. Ia tidak akan bisa tenang sebelum mengetahui keadaan bayinya. Dokter Obgyn masuk untuk memeriksa kondisinya. Hanan sengaja meminta dokter lain untuk menangani Alia, karena ia tak mau jika kondisi Alia semakin memburuk bila bertemu dengannya. "Dokter, bagaimana dengan keadaan bayi saya?" tanya Alia dengan raut wajah cemas. Dokter itu menatap dengan seksama. Ia merasa tidak tega melihat kondisi ibu muda itu. Tapi ia harus berkata jujur. "Maaf Bu Alia, bayi ibu baru saja meninggal dunia." Dek. Jantung Alia seperti berhenti berdetak, dunianya berhenti berputar, tubuhnya membatu, lidahnya terasa keluh. Tak ada suara yang keluar, hanya air mata lolos begitu saja dari kedua pelupuk matanya. "Hicks, itu tidak mungkin," lirihnya dengan derayan air mata. "Sabar ya, Bu. Semoga bayinya tenang di sisinya." "Tidak dokter, itu tidak mungkin." "Hahaha. Itu tidak mungkin kan, Dok?" tanya Alia dengan tangis dan tawa. "Bu, tenanglah. Lepas, dokter. Aku ingin melihat anakku." Alia mencabut selang infus begitu saja, sehingga D4R4H segar mengalir deras dari urat nadinya. Alia tak bisa dicegah saat beberapa perawat dan dokter menahan langkahnya. Alia tak menghiraukan nyeri bekas caesarnya. Alia berjalan dengan terseok-seok menuju ruang bayi. Seketika ia menangkap sosok lelaki yang telah menyulitkan hidupnya, dan bahkan lelaki itulah yang telah membuat bayinya meninggal dunia. Alia menghapus air matanya dengan kasar. Ia berjalan mendekati lelaki itu. Kini ia sudah berdiri di hadapan Hanan. "Alia, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melepaskan infus di tanganmu?" tanya Hanan sembari meraih tangan Alia yang banyak mengeluarkan D4R4H. "Lepas." Sentaknya sembari menyorot begitu tajam sehingga membuat jantung Hanan merasa diiris. "Kamu senang sekarang Hanan? Kamu sudah berhasil membunuh anakku." bentaknya dengan lelehan air mata. "Alia, aku mohon jangan bicara seperti itu," ucap Hanan masih berusaha untuk memegang tangan Alia dengan lembut. "Singkirkan tanganmu itu, Hanan." Sentaknya kembali. Baru kali ini ia memanggil nama pada lelaki itu. Sepertinya tingkat kemarahan Alia sudah diubun-ubun, sehingga ia tak lagi menghormati lelaki yang ada di hadapannya. "Alia, tolong maafkan aku, tapi sungguh aku tidak melakukan hal itu. Ini semua sudah kehendak Allah," ucap Hanan masih berusaha memberi pengertian pada Alia. "Hahaha. Ini bukan kehendak Tuhan, Hanan, tapi kehendakmu. Dari awal kamu menginginkan bayiku mati. Dan sekarang lihatlah, dia benar-benar telah pergi meninggalkan aku. Apakah kamu tidak tahu selama 8 bulan aku bersusah payah menjaganya, tapi kini dia pergi. Hicks. Kenapa kau harus datang lagi dalam kehidupan aku, Hanan?" cicit Alia dengan tangisan pilu. Hanan berusaha menahan air matanya agar tak jatuh, tapi segala yang diucapkan oleh Alia membuat pertahanannya runtuh sehingga air matanya jatuh. "Alia, tenangkan dulu dirimu. Ingatlah, kamu baru saja menjalani caesar," ucap Hendra mencoba membantu Hana untuk duduk. "Lepas, dokter." Alia menyingkirkan tangan Hendra. "Aku ingin mati saja."
Aku tidak ingin hidup lagi, aku ingin pergi bersama bayiku, ucap Alia membuat batin Hanan semakin sakit. Episode 16. Alia, aku mohon maafkan aku, tolong jangan bicara seperti itu, ucap Hanan masih memohon dengan mata berkaca-kaca. Alia mengabaikan ucapan Hanan, ia segera menuju ruang rawat bayi, di mana malaikat kecilnya yang sudah tak bernyawa. Dengan tubuh bergetar Alia mendekati putrinya telah terbujur. Alia tersenyum getir melihat pemandangan itu. Hatinya benar-benar hancur lebur. Dengan perlahan Alia meraih tibuh mungil putrinya dengan isakan kecil, B1 birnya bergetar sembari mengecup seluruh wajah bayi malangnya. Anak ibu kenapa tega meninggalkan ibu, nak? Bukankah kamu sudah berjanji untuk selalu bersama ibu? Ucap Alia masih terseduh-seduh mendekap jasad bayinya. Ibu percaya kamu tidak akan mungkin pergi meninggalkan ibu, kamu hanya bobo saja kan, nak? Ayo bangunlah sayang. Alia masih berusaha mengusak wajahnya di tibuh bayi itu. Ibu Alia, sabar ya. Tolong ikhlaskan kepergian bayi ibu, ucap dokter anak yang berdiri tak berapa jauh dari Alia. Tidak, dok. Bayi saya masih hidup. Dia hanya tidur saja. Alia masih menimang bayinya dengan senyum hampa. Hanan dan Hendra menatap dengan perasaan sedih. Hanan tak kuasa menahan diri, hatinya benar-benar sakit melihat pemandangan itu. Alia, aku mohon ikhlaskan kepergian bayi kita, ucap Hanan ingin meraih bayi yang ada dalam gendongan wanita itu. Tidak, aku katakan bayiku hanya tidur saja. Pergi kamu Hanan. Sentaknya mengibaskan tangan Hanan dengan keras. Alia masih meracau sembari menimang bayi yang telah meninggal dunia. Hendra mendekat pada Hanan. Han, sepertinya kejiwaan Alia terguncang. Ayo sekarang ambil bayimu, dan segera kita urus pemakamannya, ucap Hendra meminta Hanan sedikit tega mengambil jasad bayi mereka. Hanan menguatkan hatinya. Air mata yang mengambang di pelupuk mata segera ia hapus. Hanan kembali berjalan mendekati Alia yang masih bicara dengan hayalan belaka. Anak ibu bobo yang nyenyak ya, sebentar lagi kita akan pulang. Kamu cepat besar, tidak boleh rewel. Hihi, kamu itu cantik sekali. Ibu sayang sekali sama kamu, nak, ucapnya dengan tawa dan sedih. Hanan segera mengambil bayi itu secara paksa dari P3 lukan Alia. Meskipun hatinya sedih dan sakit melihat keadaan Alia. Namun, ia harus tega demi kebaikan kondisinya yang sudah mulai tak stabil kenormalan jiwanya. Apa yang kau lakukan Hanan? Berikan bayiku. Pekiknya ingin kembali meraih bayi yang ada dalam gendongan Hanan. Hanan memberikan pada Hendra untuk segera mengurus kepulangan jenazah bayi tak berdosa itu. Hen, tolong urus kepulangan jenazah bayi kami. Ini alamat kediamanku. Aku mengurus Alia dulu, dan secepatnya aku akan menyusul pulang. Baiklah, kamu urus Alia. Biar aku yang akan mengurus semuanya di kediamanmu, sahut Hendra. Hendra dan dokter yang lainnya segera membawa bayi itu keluar dari ruangan bayi. Jangan ditanya bagaimana histerisnya Alia saat ditinggalkan oleh bayinya. Jangan ambil bayiku. Berikan dia padaku, kenapa kalian tega sekali? Dia sangat membutuhkan aku. Teriak gadis itu begitu histeris. Alia, tenanglah Alia. Ucap Hanan sembari mentigaluknya dengan erat. Sekuat apapun tenaga Alia memberontak, namun, akhirnya ia lelah dengan tangisan pilu. Hiks, aku benci kamu Hanan, aku benci. Kenapa kamu tega memisahkan aku pada putriku? Pekik Alia sembari memukul dada Hanan dengan kuat. Namun, Hanan tak menghiraukan.
ia masih memtigaluk gadis itu dengan segala rasa bersalah. Tenanglah Alia, tolong ikhlaskan kepergian bayi kita. Maafkan aku, Dek, lirih Hanan sembari mengecup puncak kepala Alia berulang kali. Perasaan pria itu bercampur baur menjadi satu, air mata Hanan kembali jatuh, dengan cepat ia hapus. Ia tak boleh lemah di hadapan Alia yang kini sangat membutuhkan dukungannya. Hahaha. Kau sudah gila Hanan, bayiku tidak meninggal. Dia hanya tidur, jawab Alia masih kekeh dengan pernyataannya. Hanan tak lagi menyahut, ia semakin memtigaluk dengan erat. Sungguh hatinya terasa perih, dan air matanya kembali jatuh. Kenapa hidup gadis ini begitu malang? Hanan berjanji dalam hati akan selalu menjaga Alia walau apapun yang akan terjadi padanya. Hanan membujuk Alia untuk membawanya menemui psikiater dan meminta obat penenang untuk wanita itu. Ayo Alia ikut aku, ucap Hanan menarik tangan Alia untuk keluar dari ruangan itu. Hanan, aku tidak mau kemana-mana. Aku ingin bertemu dengan bayiku, lepas Hanan. Alia menghempaskan tangan Hanan dari cekalannya. Ayo ikut, aku akan membawamu bertemu dengan bayi kita. Tapi, kamu harus berobat sebentar ya, ucap pria itu masih berusaha membujuk. Alia tak menyahut, ia mengikuti langkah Hanan menuju sebuah ruangan dokter spesialis kejiwaan, untuk memeriksa mental dan kejiwaan Alia yang sedang goyah. Dok, bagaimana keadaannya? Tanya Hanan pada dokter yang baru saja selesai memeriksa kondisi Alia. Dokter Hanan, Bu Alia mengalami tekanan batin yang hebat sehingga mental dan kejiwaannya bermasalah. Untuk saat ini saya hanya bisa memberikan dia obat 4T penenang. Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan terapi dan serangkaian pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya sarankan agar Bu Alia harus ditangani oleh psikolog juga, agar mendapatkan psikoterapi, jelas dokter itu pada Hanan dengan panjang lebar. Baiklah, dok, untuk saat ini berikan obat untuknya. Dan nanti saya akan kembali lagi menemui dokter untuk meminta jadwal pemeriksaan Alia selanjutnya, jawab Hanan. Baiklah, saya harap dokter bisa menjaga Bu Alia dengan ketat saat di rumah. Karena dia bisa saja sewaktu-waktu melakukan hal yang di luar dugaan kita. Cobalah untuk selalu membawanya bicara. Tapi menurut saya akan lebih baik selesaikan prosesi pemakaman bayinya, karena jika dia masih melihat jasad bayinya maka akan membuat jiwanya semakin terguncang. Baiklah, dok, kalau begitu saya minta satu ruangan untuk menitipkan Alia sementara, tolong berikan perawat untuk menjaga dan mengurusnya, pinta Hanan pada dokter itu. Baik, kami akan menyediakan ruangan. Dan saya akan memantau. Jangan khawatir, selesaikan prosesi pemakaman bayi kalian, balas dokter itu sangat pengertian. Terima kasih, dok. Hanan dan dokter jiwa itu membawa Alia ke sebuah ruangan tertutup. Ini hanya untuk sementara waktu saja, karena Hanan sudah berjanji akan mengurus ibu dari anaknya itu dengan tangannya sendiri. Hanan, apa yang kamu lakukan? Aku tidak mau ikut denganmu. Apakah kamu tidak mendengar bayiku menangis? Dia haus dan lapar, aku akan memberinya ASI, racau wanita itu merengek sembari memberontak. Alia, ayo ikut denganku. Hanan tak menghiraukan ucapan Alia. Hanan, lihat itu bayiku. Seru Alia saat melihat bayi dalam gendongan salah seorang wanita yang melintas melewatinya. Hei, kenapa kamu mengambil bayiku? Teriaknya ingin mengejar wanita itu. Alia, tenanglah. Ayo ikut aku. Hanan masih meraih tubuh wanita itu untuk membawanya masuk ke dalam ruangan yang telah disediakan. Sus!
Tolong jaga Alia. Dan ini nomor telepon saya. Jika ada hal yang penting segera hubungi saya, pesan Hanan pada dua orang perawat yang ditugaskan. Baik, Dok. Hanan menatap Alia yang duduk di atas ranjang pasien. Wanita itu kembali menangis saat kesadarannya kembali. Ia akan menangis memanggil bayinya. Hicks, Hicks. Kenapa kamu pergi meninggalkan ibu, nak? Kini ibu sendirian di dunia ini, lirihnya dengan tangis haru. Namun, sejenak setelah itu Alia kembali tertawa dan meracau tak jelas. Hanan menghela nafas pelan. Ia mendekati wanita itu yang sedang memeluk sebuah boneka yang tadi sengaja diberikan oleh dokter psikiater untuk mengalihkan perhatiannya. Alia, kamu di sini dulu ya, aku akan mengurus pemakaman bayi kita. Kamu cepatlah sadar, Dek, kamu jangan takut, ada aku yang selalu ada bersamamu untuk selamanya. Lirih Hanan mengusap pipi dan kepala Alia dengan lembut. Hanan keluar dari ruangan itu menghapus air matanya dengan kasar.